Iya, mereka sangat senang senyum kan. Benar. Senyum. Kan? Benar. Lemah lembut gitu ya. Satu ada baik Indonesia yang alangkah baiknya tidak usah diterapkan di Jerman adalah dengan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan kakak, oke? Oh, iya. Kalau saya yang sudah 24 tahun di Indonesia, 24 saya tahun? cinta unggah-ungguhnya. Sopan santunnya yang... Oh, kamu mancung. Oh, kamu pesek. Itu beda orang Indonesia dengan orang bule. Bule tidak peduli sama sekali. Guys, saya cuma mau tanya ini satu hal. Kenapa adab orang Indonesia yang sopan, ramah, dan penuh hormat ini nggak bisa ya ditiru di Eropa? Boleh aja sampai bingung ya. Bahkan mereka ngaku hidup di Indonesia tuh kayak disiram air sejuk ke hati mereka. Yuk kita simak video ini. Iya, mereka sangat senang senyum kan. Benar. Senyum. Kan? Benar. Lemah lembut gitu ya. Memang. Tapi harus tidak boleh lupa juga, walaupun orang lemah lembut, sopan santun, belum tentu dia baik dalam hatinya kan. Jadi itu kan muka pertama, tapi itu sesuatu tetap baik kan. Tetap baik karena itu juga ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita senyum di saudara kita atau di orang lain di wajahnya ketika jumpa, itu sedekah gitu kan dalam Islam. Sedekah. Jadi itu suatu sifat yang baik yang milik orang Indonesia dengan senyuman. Mereka selalu. Jadi kita enak. Saya juga sebenarnya alhamdulillah di keluarga saya dari kecil juga sangat diajar senyum. Jadi kita lumayan lah terbiasa juga. Nah, saya pun makanya saya kalau jumpa orang yang lagi murung gitu. Maksudnya mungkin tidak pasti dia sadar, dia tidak sengaja, tapi saya agak belum merasa welcome kan. Tapi ketika jumpa orang yang senyum, oke, kita senang juga. Kita merasa tenang. Orang murung atau kita jadi tegang gitu, tegang kan, jadi kurang nyaman. Jadi itu sifat yang sangat baik milik orang Indonesia yang. Itulah guys, mereka ini membincangkan tentang bagaimana keramahan dan juga senyuman-senyuman orang Indonesia guys. Ya, senyuman orang Indonesia. Sesuai juga ajaran Rasulullah SAW. Di mata bule, orang Indonesia itu sangat baik hati. Meski bagi orang Indonesia, menolong adalah hal biasa, namun bagi mereka, itu adalah kebaikan hati. Banyak orang Indonesia yang rela membantu tanpa meminta imbalan apapun. Untuk bule sendiri, warga lokal biasanya menawarkan tempat tinggal, suasana, bahkan makanan enak secara cuma-cuma bagi bule yang ingin mengenal Indonesia. Dan fakta yang harus kalian tahu, kalau bule itu suka banget bercerita soal Indonesia kepada teman-temannya sepulang ke negaranya. Sekeren ini loh Indonesia. Satu ada baik Indonesia yang alangkah baiknya tidak usah diterapkan di Jerman adalah dengan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan kakak, oke? Gara-gara adab ini nih yang saya terapkan buat anak-anak saya, kami hampir diusir dari restoran. Jadi ceritanya waktu itu kami lagi makan malam di sebuah restoran, langganan juga sebenarnya. Terus si Elena sama si Kal, saya punya anak yang pertama dan kedua ini, mereka lagi main-main. Terus si Kal tuh mereka rebut-rebutan mainan kan. Dan si Kal ini karena dari rumah saya perbiasakan untuk dia harus selalu panggil kakaknya dengan sebutan kakak. Dia bilang lah kakaknya, kakak sini kasih saya gitu. Pemilik restoran tiba-tiba datang dengan mukanya yang sudah sangat marah sekali teman-teman. Dan dia bilang gini, jangan lagi sebutkan kata itu di sini ya. Saya tersinggung, dalam hati lah kita langganan kok diperlakukan seperti itu. Sedihlah saya, habis itu pulang saya pikir-pikir, oh iya juga ya, ini kan lagi di tempat makan, di restoran, anak saya panggil-panggil kakak-kakak. Dalam bahasa Jerman kakak tuh artinya tai. Are Indonesians really friendly? Very friendly. Very friendly. I'm from London and it's a lot friendlier here than I'm used to in London. I've been traveling quite a lot around Indonesia. I think Indonesia is one of the most friendly countries here. Wow, super. Indonesia I guys. would say Taiwan is one of the most friendly places, but nowhere compared to Indonesia. Of course, so friendly, so open to talk and have a chat. Always have a good vibe. Yes, Indonesia is very friendly. Very friendly. Indonesians are the friendliest people on earth. I think this is the most friendliest nation ever. I have been so happy since I've arrived. All Indonesians are my friends. Kamu rasa aku iki wong Jawa? Iya. Awakmu ya anak Jawa. Boleh ini ajari anaknya kesopanan orang Indonesia dan adab budaya orang Jawa. Oke? Boleh. 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 Iya dah.
biasa ya wong Jawa itu ngomong gini tuh. Jadi aku nyeluk. Jago. Dalam. Dalam. Real. What do you say? Dalam. Balik. Ngomong apa, Bu? Mana? Bisa ngomong. Amit. Ayo coba. Amit. Monggo nak. Ayo Pri, apa Pri? Ayo, Pri. Apa? Amit. Amit. Oke. Ono iki sing mana? Nek pengen luwe sopan, luwe alus basa iso ngomong nyuwun sewu. Nyuwun 10 ayo. Apa? Pri, kayak wong Jawa iku ono budaya jenenge salim. Namanya salim. Tahu salim enggak? Oh, salimnya seperti ini ya guys, salim. Namanya salim. Salah satu bentuk tanda hormat kepada orang tua ya. Usianya yang lebih jauh, lebih tua daripada orang muda. Salim, salam tangan. Apa benar guys saya katakan ini ya? Sila tuliskan di ruangan kolom komentar. Oh, pintar. Bener gak? Bener. Perbedaannya apa? Nyambung ambek nah dele batuk ini. Ono pipi ono tuh ya berarti ya. Iya, tapi itu. Dele ero enggak ono? Ada. Oh, ero ya ono. Iya, Ono kabeh berarti. Kita semua. Oh, kuping ya ono berarti. Nek arek-arek salim biasanya tanganmu mbok templek ndi? Irung, iki apa jenenge? Mulut bahasa Jawa ya ono. Cangkruk. Cangkem, ya cangkem. Apa irung, pipi, cangkem. Apa liane barang? Apa ngerti ya? Ini penting, perbedaan penggunaan tangan kanan ambek tangan Jago. Real. Kenapa tangan loro? ditombol. Lebih gampang pakai dua tangan. Oleh ya. Pri, when you receive something from someone else, you have to use your right hand. You also have to give with your right hand. When you shake people's hands, you need to use your right hand. When you give something to them, you need to use your right hand. When you receive it, you need to use your right hand. Harus menerima you need dengan to use your tangan hands kanan. to wash your butt, like a good Indonesian, you use your left hand or your right hand to wash your butt. Right. Because you use your right hand to eat. Yeah, you use your right hand to eat and to shake people's hands, right? So it's kind of gross if the hand that you use to wash your butt is the same hand. Salah satu budaya di Indonesia yang keren menurut saya adalah budaya pantun. Jadi saya tadi orang nulis pantun khusus buat mereka bertiga. Oke, ikut baca ya, silakan. Mari biasakan lari pagi. Cakep. Saat udara belum penuh polusi. Cakep. Cantik dan ganteng berdarah luar negeri. Cakep. Apa sih yang paling dicintai dari negeri ini? Cakep. Harus dijawab. Nah, ini apa? Harus dijawab apa ya. makanannya, apa pemandangannya, apa wisatanya, apanya yang paling dicintai dari negeri ini? Iya. Kalau saya yang sudah 24 tahun di Indonesia, 24 saya tahun? cinta unggah-ungguhnya. Sopan santunnya yang mungkin beberapa kali saya tidak temukan di habit orang-orang dari negara lain. Walaupun kamu pun juga sempat trauma karena dibully, itu nggak bikin kamu kapok dan tetap menilai bahwa orang Indonesia tetap punya sopan santun dan unggah-ungguh. Saya itu percaya semua itu sudah ditakdirkan. Saya diberi fisik begini sama Allah, ditaruh di Indonesia itu ada alasannya. Dan kebetulan saya sejak SMP itu penggemar beratnya Mbah Tejo, jadi saya tidak mau hidup seperti orang yang nggak punya Tuhan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend. Sumpah ya, beberapa kali umroh nggak diragukan lagi. Orang Indonesia itu yang paling sopan, paling nggak pernah sikut-sikut, nggak pernah pada main fisik kalau orang Indonesia. Oke. Pokoknya in general very sopan banget ya kayak budaya biasa lah, nggak pernah sikut-sikut. Terus kalau ada orang sujud apa sholat gitu ya udah diem aja, nggak dilewatin. Pokoknya top lah kita, tata keramanya sangat diperlukan di tanah suci. Mungkin yang buat umroh ngerti kan apa yang gue omongin. Oke. Salut anak-anak bule ini sudah diajari adab dan tata krama orang Jawa. Salim, ini hebat, ini hebat luar biasa ya. 13 tahun ini. Mosok, ya kan? Kan 16 lah. Baten. Wih, baten. Iki. Halo, yang mau kabarin? Iya. Jenengmu soalnya? Brandon karo
Naya umur berapa? 16. 16 tahun. Tahu enggak bahwa orang Indonesia itu suka komen penampilan orang? Kamu rambut panjang. Kamu rambut pendek. Alis matamu lebar. Matamu biru. Kamu mancung. Kamu pesek. Itu beda orang Indonesia dengan orang bule. Bule tidak peduli sama sekali. Tidak pernah, rata-rata secara general tidak ada yang komen bentuk badan orang seperti apa gitu ya. Itu luar biasa. Saya mengalami di sini. Tidak ada yang tentu ada yang tidak komen, tapi banyak sekali, luar biasa. Itu saudaraku, beda ya, luar biasa antara Barat sama Indo masalah itu. Nah, orang bule lihat budaya yang ada di Bali. Wow, ini budaya yang ada di Bali ya guys. Apa namanya nih guys budaya seperti ini ya? Yang paling bikin bule kaget itu bukan pemandangan, bukan makanan ya, tapi sikap orang Indonesia. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua tahu cara hormat, ngucap salam, senyum, panggil orang dengan Pak, Bu. Yang lebih muda pun diajarin buat nggak kasar sama orang dewasa. Banyak bule yang sampai speechless dan bilang, di negara saya anak kecil nyolot itu biasa, tapi di Indonesia sopan santun itu harga mati. Dan itu bukan settingan, itu realita hidup sehari-hari. Orang Indonesia nggak cuma diajarin soal tata krama di sekolah, tapi dari rumah ya. Beda banget dengan Eropa yang kadang terlalu menekankan kebebasan individu sampai lupa ya batasan. Di Indonesia kebebasan tetap ada, tapi dikawal dengan adab. Ada nilai menghormati orang tua, saling bantu, gak boleh sombong, dan tahu batas dalam bersikap. Ini yang bikin boleh ngerasa aman ya tinggal di Indonesia, karena selain ramah, orangnya juga ngerti etika. Ironis banget ya, negara-negara maju kayak di Eropa sering ya bangga dengan sistemnya yang katanya bebas dan modern. Tapi ketika bule datang ke Indonesia guys, mereka bilang hidup di sini jauh lebih hangat, lebih manusiawi. Padahal Indonesia bukan negara yang kaya banget, tapi punya kekayaan jiwa yang nggak bisa dibeli pakai euro. Yang sedihnya lagi guys, boleh udah sadar ya, tapi negara mereka sendiri malah nggak mau berubah. Dan yang lebih nyesek, banyak orang lokal di sana yang malah nyinyirin nilai-nilai ini, nilai-nilai adab ini sebagai kuno. Oke guys, secara total yang pertama boleh kagum berat sama adab orang Indonesia karena tulus dan konsisten. Yang kedua, nilai sopan santun itu udah jadi darah daging masyarakat Indonesia sejak kecil ya. Dan yang ketiga guys, negara maju harusnya malu karena meski kaya banyak yang miskin empati dan tata keramah. Kalau ada pendapat, cerita atau pengalaman menarik yang pernah dirasain waktu lihat langsung adab orang Indonesia guys, tulis saja di kolom komentar. Saya akan baca ya satu-satu, insya Allah. Kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.